Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berdakwah memang bukan hal yang mudah, apalagi kalau yang dihadapi adalah masyarakat yang bebal dan tak berakhlak. Itulah yang dirasakan oleh Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut adalah nabi ketujuh setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut adalah nabi yang diutus Allah untuk berdakwah pada kaumnya di kota Sadom atau Sodom. Namanya disebutkan sebanyak 27 kali di dalam Al-Quran. Nabi Lut memiliki ikatan persaudaraan dengan Nabi Ibrahim, lebih tepatnya Nabi Lut merupakan anak keponakan dari Nabi Ibrahim. Ayahnya bernama Haran bin Tareh yang merupakan saudara kandung dari Ibrahim. Ayah Nabi Lut sendiri kembar dan saudaranya bernama Nahor. Nabi Lut memiliki seorang istri bernama Walia dan dikaruniai dua orang putri bernama Raitsa dan Zagrata. Saat berdakwah di kota Sodom, Nabi Lut banyak mendapatkan tantangan dan rintangan dalam menghadapi kaum Sodom. Seperti yang kita ketahui, kaum Sodom digambarkan memiliki sikap yang sangat kasar dan tidak memiliki sopan santun. Mereka terkenal sangat keji, gemar merampok, menindas yang lebih lemah, dan melakukan kemungkaran di mana saja. Kaum Sodom bahkan melakukan perbuatan yang sangat kotor dan belum pernah dilakukan oleh penduduk di bumi sebelumnya, yaitu saling menyukai sesama jenis. Allah subhanahu wa ta'ala sangat membenci perbuatan ini dan melarang umatnya untuk menyukai sesama jenis. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam firman-Nya pada Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 74-75 bahwa semua penduduk di negeri Sodom melakukan perbuatan keji, kecuali orang-orang yang tinggal di rumah Nabi Lut alaihissalam. Kepada Lut, kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya, mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik. Kami memasukkannya, Nabi Lut, ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang-orang yang saleh. Quran Surah Al-Anbiya 74-75. Banyak pendatang di kota Sadum yang seringkali menjadi korban perbuatan buruk mereka. Mereka yang berani melawan, tak segan-segan akan dibunuh. Jika orang yang menjadi pendatang merupakan pria tampan, maka ia akan menjadi rebutan penduduk pria. Begitupun sebaliknya pada kaum perempuan. Nabi Lut dengan sabar membimbing mereka agar menyadari perbuatannya, tetapi tak seorang pun ada yang mau mendengar. Bahkan kaum Sodom mengancam dan melakukan kejahatan kepada Nabi Lut hingga berniat untuk mengusir Nabi Lut dari kota tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 160-167. Kaum Lut telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka, Lut, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul terpercaya, yang diutus kepadamu. Maka, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia, berbuat homoseks, sementara itu, kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istrimu? Kamu memang kaum yang melampaui batas." Mereka menjawab, "Wahai Lut, jika tidak berhenti melarang kami, niscaya engkau benar-benar akan termasuk orang-orang yang diusir." Asy-Syu'ara 160-167. Nabi Lut alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar kaumnya mendapat azab atas perbuatan buruk mereka. Akhirnya, Allah mengirimkan malaikat sebagai tamu yang menyamar dalam bentuk para pemuda tampan. Istri Nabi Lut yang mengetahui bahwa suaminya kedatangan para pemuda tampan langsung mengabarkannya kepada kaum Sodom. Ternyata istri Nabi Lut mendukung perbuatan keji kaum Sodom. "Di rumahku ada pemuda-pemuda tampan, mereka sangat tampan," cerita istri Nabi Lut kepada kaumnya. Hal ini membuat kaum Sodom berbondong-bondong mendatangi rumah Nabi Lut. Kaum Sodom meminta Nabi Lut untuk menyerahkan para pemuda tampan tersebut kepada mereka. Kemudian para malaikat itu pun mengungkapkan siapa mereka sebenarnya dan mengabarkan bahwa Allah akan segera menurunkan azab di waktu subuh. Nabi Lut alaihissalam dan para pengikutnya diminta untuk meninggalkan kota di malam hari. Selama berjalan meninggalkan kota, mereka tidak boleh menoleh ke belakang supaya tidak melihat siksaan yang akan terjadi. Kisah kedatangan para malaikat kepada Nabi Lut ini digambarkan dalam Al-Quran Surat Hud ayat 77-81. Ketika para utusan kami, malaikat, datang kepada Lut, dia merasa gundah dan dadanya terasa sempit karena kedatangan mereka. Lut berkata, "Ini hari yang sangat sulit." Kaumnya bergegas datang menemuinya. Sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan keji. Lut berkata, "Wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku. Mereka lebih suci bagimu untuk dinikahi. Maka, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku di hadapan tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang berakal sehat?" Mereka menjawab, "Sungguh, engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan
syahwat terhadap putri-putrimu dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami inginkan. Dia, Lut berkata, sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menghalangi perbuatanmu atau aku dapat berlindung kepada kerabat yang kuat, tentu aku lakukan. Mereka, para malaikat berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggumu, karena mereka akan dibinasakan. Oleh karena itu, pergilah beserta keluargamu pada sebagian malam dini hari, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu, janganlah kamu ajak pergi karena telah berkhianat. Sesungguhnya dia akan terkena siksaan yang menimpa mereka dan sesungguhnya saat kehancuran mereka terjadi pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Quran Surah Hud, 77-81. Dikala subuh tiba, Allah menurunkan azab yang sangat dahsyat berupa longsor dan hujan batu di negeri Sadom. Bebatuan besar menimpa para kaum Sodom secara berturut-turut hingga mereka binasa. Kisah diturunkannya azab kepada kaum Sodom disebutkan dalam firman Allah pada surat Al-Qamar ayat 33-39. Kaum Lut pun telah mendustakan ancaman-ancaman nabinya, sesungguhnya, kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu, yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut, kami selamatkan sebelum fajar menyingsing, sebagai nikmat dari kami, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur, dan, sesungguhnya dia, Lut, telah memperingatkan mereka akan azab-azab kami. Maka, mereka mendustakan ancaman-ancaman itu, dan, sesungguhnya mereka telah membujuknya, agar menyerahkan tamunya kepada mereka, lalu kami butakan mata mereka. Maka, rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku, dan, sesungguhnya pada esok harinya, mereka ditimpa azab yang kekal, maka, rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Quran Surah Al-Qamar, 33-39. Semoga kita tidak seperti kaum negeri Sodom, dan semoga Allah selalu melindungi kita dari bujuk rayu setan yang terkutuk. Segala yang baik datangnya dari Allah, dan segala hilaf mohon dimaafkan. Mari kita bangun channel URC ini dengan klik tombol subscribe, like dan share. Terima kasih sahabat URC, semoga yang sudah menonton channel ini sukses dunia akhirat. Amin.